kita mesti punya target, punya visi. Jangan hanya sekedar passion, tapi tidak punya visi. Kita tidak tumbuh sebagai seorang visioner. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di konten kita yang senantiasa selalu menemani ruang-ruang diskusi teman-teman, menemani makan teman-teman, menemani menghayalnya teman-teman, menemani pengantar tidurnya teman-teman. Nah, ada satu fakta yang menarik sampai hari ini bahwa kita harus tahu dan harus kita sadari, semua manusia yang lahir ke muka bumi itu sudah dibekali kelebihan atau potensinya masing-masing. Tapi beberapa dari kita terkadang tidak sadar akan potensi itu sendiri. Misalnya nih, ada seorang pemuda yang dia dilahirkan memiliki potensi dan memiliki kelebihan orang yang suka ngomong atau suka bicara. Kalau bahasa lainnya, orang yang bisa dibilang tidak pernah berhenti bicara. Maksudnya kan ada orang yang lebih ke pendiam, ada yang lebih ke oversharing, yang suka bercerita. Nah, menurut saya ini adalah potensi. Tapi potensinya belum diarahkan ke tempat yang benar, ke tempat yang tepat. Nah, semua dari kita itu punya potensi masing-masing. Entah itu potensi manajemen, potensi untuk berkegiatan dengan dengan sangat-sangat produktif. Itu menurutku potensi semua, karena dia berasal dari passion ya kita untuk kita berbuat sesuatu. Karena berapa banyak orang hari ini yang dia kemudian tahu apa yang ingin dia lakukan, dia tahu apa yang harus diperbuat, tapi dia tidak mau, dia tidak punya passion, dia tidak punya gairah di situ. Apalagi kita semua dalam Islam, semua dari kita memiliki potensi sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin. Otomatis sebagai hamba atau sebagai manusia yang mengemban potensi pemimpin itu, maka itu yang harus kita gali gitu. Apa saja misalnya hal-hal yang tentang tinggi, entah itu persoalan berani, soalan jago public speaking, jago mempengaruhi orang lain, kemudian jago manajemen waktu, disiplin, jujur, amanah, cerdas dan sebagainya. Itu adalah potensi semua. Kita punya kesempatan untuk itu, tapi terkadang kita tidak ingin menggali itu lebih dalam. Nah, makanya hari ini sangat penting kita kemudian mengembangkan passion yang kita punya. Misalnya passion kita di dunia organisasi misalnya, atau passion kita di dunia bisnis, atau passion kita di dunia pelatihan dan pembinaan, atau passion kita di dunia sosial. Nah, ini semua sebenarnya harus dikembangkan. Mungkin kita sebelumnya yang masih takut dalam memulai, masih takut dalam melakukan interaksi yang banyak dengan orang-orang sekitar kita. Sebenarnya itu merupakan kesempatan kita juga untuk mengembangkan passion yang kita punya. Jadi passion itu kan pada intinya gairah untuk berbuat sesuatu gitu. Dan banyak orang hari ini yang punya passion di bisnis, kemudian dia mengembangkan itu, dia menggeluti itu. Justru passion dia terbentuk dengan sendirinya. Tapi ingat, ada satu hal penting di samping kita menyadari potensi kita, kemudian mengembangkan potensi kita melalui passion yang kita punya. Kita harus punya visi. Kita harus tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat apa sebenarnya target kita di masa yang akan datang. Kalau misalnya target kita untuk kemudian ingin sukses, ingin bermanfaat untuk orang lain, atau misalnya saya punya target nih, saya ingin mendirikan lembaga pendidikan di masa yang akan datang, maka
passion kita dari sekarang, potensi kita dari sekarang yang harus terus kita gali, kita kembangkan dan kita tingkatkan. Ya berarti nilai pendidikan. Di samping itu ya bagaimana kita membangun relasi dan sebagainya. Tapi kan kita hari ini terkadang kayak kemauan untuk memulai itu yang sulit. Padahal kita tahu sendiri ribuan langkah itu dimulai dari langkah yang pertama. Tidak ada orang yang sampai di langkah yang ke 100 itu tanpa dimulai dulu langkah yang pertama. Nah itu yang saya pikir kawan-kawan sekalian kita perlu sadari, karena sebelum kita memulai kita sadar dulu bahwa ternyata potensi saya di dunia bisnis, atau potensi saya di dunia seni, atau potensi saya di dunia kepenulisan. Misalnya kita punya potensi di dunia kepenulisan, kita suka menulis. Nah, rasa suka kita menulis itu juga harus punya passion di situ, harus punya gairah untuk menulis. Nah, lantas visi kita apa? Ya visi saya misalnya saya mau menerbitkan buku, saya mau menulis banyak buku, saya mau buku yang saya tebar ini itu kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain. Di samping bermanfaat untuk orang lain, pasti punya daya materi gitu. Dari situ kita bisa memperoleh fee lah istilahnya. Jadi secara tidak langsung justru potensi dan hobi kita yang kita kembangkan itu justru bermanfaat bukan hanya untuk orang lain, tapi bermanfaat untuk kita sendiri. Samping kita bisa melakukan kebermanfaatan, ada hasil daripada potensi kita gitu. Ya kalau dipikir ya kawan-kawan, coba kita pikirkan hari ini, berapa banyak orang yang dia sukses atau dia besar itu karena tangannya ya dengan menulis. Tahu berapa banyak orang hari ini yang dia bisa sukses, bisa terkenal, bisa besar itu karena tulisannya. Jadi sebenarnya kita ini hari ini harus bisa bersyukur, bukan hanya bersyukur, harus punya visi, harus punya target. Sehingga semua bentuk kenikmatan yang sudah diberi oleh Yang Maha Kuasa kita bisa maksimalkan, kita bisa gunakan dengan semaksimal mungkin gitu. Kita dititipkan kedua bola mata, kita pakai apa nih kedua bola mata untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, dan bisa untuk memberikan efek positif kepada dengan tangan, kedua tangan. Dengan kita kemudian memiliki handphone misalnya, dengan kita memiliki kedua kaki kita misalnya, apa yang bisa kita fungsikan dari itu? Jangan sampai kita diberikan kenikmatan yang banyak, baik dari segi lahiriah, kemudian dari segi materi hari ini yang kita punya, justru kita tidak bisa gunakan untuk orang lain. Sebab Islam katakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita menghabiskan banyak waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau untuk sesuatu yang sia-sia. Usia ini diberikan justru sangat rugi kalau kita tidak fungsikan dengan sebaik-baiknya, karena setiap masa dari kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat ya, bagi kepercayaan orang Islam. Dan kita harus sadar berapa banyak orang di luar sana yang kemudian mohon maaf dia terlahir masih serba kekurangan. Nah justru kita yang hari ini memiliki banyak kelebihan ini, banyak kenikmatan yang tiada tara, yang bahkan kita kalau mau hitung kenikmatan yang diberikan oleh Maha Kuasa ini kita tidak akan bisa menghitung. Sehingga kita harus sadar dulu apa potensi kita. Potensi kita itu kelebihan kita. Kita kelebihannya apa? Kalau kelebihannya suka menulis, maksudnya suka beraktivitas di dunia kepenulisan, ya kembangkan itu. Kita harus kembangkan passion itu. Setelah kita kembangkan passion itu, harus kita tentuin visi kita, target kita. Misalnya kita suka berorganisasi, passion kita suka berinteraksi dengan banyak orang. Nah itu cocok
di organisasi. Tapi target kita apa? Visi. Jangan sampai hari ini kita ingin berorganisasi tapi target kita jabatan nih. Tapi kalau target kita visi, apapun profesi kita, apapun atau dimanapun tempat kita akan punya vision sendiri, kita punya karakter sendiri, dan kita punya prinsip sendiri. Tapi kalau kemudian contohnya kita tidak punya visi, kita ingin berorganisasi tapi kita ingin membangun atau mengejar jabatan bukan mengejar visi, maka tidak jarang hari ini banyak orang yang menjabat tapi dia tidak punya visi. Banyak orang yang berorganisasi, dia tidak punya visi di organisasinya. Dia menghabiskan banyak waktu di organisasi, dia menghabiskan banyak waktu untuk rapat dan sebagainya, tapi tidak kemudian menghasilkan energi positif. Jangankan untuk orang, untuk diri sendirinya pun tidak. Berapa banyak para organisatoris hari ini yang kemudian justru dia jauh dari kata berjaya itu. Dia mengaku paling idealis, tapi justru hal-hal kecil dia tidak pindahkan, baik itu soal kedisiplinan, soal kebersihan, soal etika kerja dan sebagainya, soal profesionalitas berorganisasi dan sebagainya. Sehingga jangan sampai kita sebagai anak muda kehilangan jati diri itu sendiri. Kita harus punya target. Kita tahu bahwa ajal itu kapanpun bisa menjam detik ya. Tapi paling tidak kita punya target, kita punya niatan yang baik, agar kemudian kita kalau misalnya dipanggil lebih dulu oleh Sang Maha Kuasa, ya paling tidak niatan di hati kita itu ingin berbuat baik, bukan kemudian kehilangan niat berbuat baik sehingga sangat rugi kenikmatan hati nurani itu tadi diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Justru kita tidak gunakan untuk mengejar target yang sifatnya positif. Beberapa jam atau beberapa waktu yang sudah lewat, saya punya teman, dia teman saya dari SMK, tapi dia berbeda sekolah dari saya. Qadarullah dia lagi ikut KKN nih, dan mungkin karena Allah lebih sayang dengan dia, sehingga dia dipanggil lebih dulu untuk menghadap Allah. Dia menghembuskan nafas terakhirnya itu di tempat KKN gitu. Dan ya sebenarnya itu jadi alarm pengingat bagi kita sih. Maksudnya kita hari ini kadang sebagai anak muda itu sudah punya banyak target. Misalnya saya di umur sekian saya mau lakukan ini, saya di umur sekian mau lakukan ini, atau di tahun depan saya mau lakukan ini. Sehingga kadang-kala kita malah mengingat ini. Kita misal punya potensi, kita punya passion, kita punya visi, tapi jangan lupa kita harus sadar bahwa ada hal yang harus kita persiapkan, sehingga kita harus bertegas. Seharusnya kita sebagai anak muda, karena ajal itu tidak pernah mengenal usia, di samping kita mengembangkan potensi, mengembangkan passion, mengejar visi kita, jangan pernah jauh dari Yang Maha Kuasa itu sendiri. Sehingga libatkan selalu Yang Maha Kuasa dalam proses kita mengembangkan potensi itu, proses kita belajar. Jangan lupa libatkan Yang Maha Kuasa. Kita sebagai umat yang beragama, sebagai bangsa Indonesia, orang Indonesia yang punya Pancasila, paling kita sebagai umat Islam yang punya Al-Quran dan hadis gitu ya, jangan pernah lupakan itu. Karena kalau di Quran itu kira-kira gini bahasanya, kalau kita mengingat Allah, justru hal itu akan ingat kita gitu. Tapi kalau kita nggak ingat Allah, Allah nggak ingat kita. Nah, jangan sampai kita justru sibuk mengembangkan potensi tadi, passion tadi, mengejar target, tapi kita lupa bahwa ajal itu kapanpun bisa datang. Sehingga jangan pernah sia-siakan waktu, karena di Quran sendiri udah ada dijelaskan dalam Quran surah Al-Asri gitu ya, wal asri dan masa innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu
dalam keadaan lalai, dalam keadaan rugi sebenarnya. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi itu jelas banget. Dia bilang gini, sebenarnya manusia itu dalam keadaan rugi sebenarnya. Kita hidup di dunia dalam keadaan rugi semua, dalam keadaan lalai sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi kecuali orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kesabaran. Jadi paling tidak dari segala macam potensi yang kita punya tadi, itu harus diarahkan ke pada nilai. Ada nilai yang diperjuangkan. Nilai apa? Nilai kebenaran tadi, nilai sabar tadi. Karena dalam mengembangkan potensi kita, dalam kita berproses juga dibutuhkan kesabaran. Kadang berkali-kali kita gagal gitu ya. Kita hanya sekali, 2 kali gagal. Misalnya kita daftar beasiswa, misalnya kita melamar pekerjaan, misalnya 1, 2, sampai bahkan 10 kali kita gagal. Justru kita langsung berputus asa gitu. Padahal Allah katakan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kejar terus. Rahmat Allah bukan hanya sebatas hidayat, tapi rezeki, kemudahan dan sebagainya. Dan yang kita bisa lihat tuh, ada salah satu ilmuwan barat ya yang penemu bola lampu, saya lupa namanya. Dia itu bahkan gagal sampai ratusan kali. Dan nanti yang ke 100 berapa gitu ya, baru dia bisa berhasil menghasilkan bola lampu yang hari ini bisa kita gunakan. Jadi pada intinya, di samping kita menyadari apa potensi kita, apa skill kita, apa kelebihan kita, maka harus kita kembangkan gairah kita untuk berproses itu, gairah kita belajar, gairah kita untuk tumbuh. Jangan pernah menolak kesempatan tidak pernah datang 2 kali, dan gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Selain itu ya, kita mesti punya target, punya visi. Jangan hanya sekedar passion tapi tidak punya visi. Kita tidak tumbuh sebagai seorang visioner. Sehingga kalau kita hidup dengan visi, maka insya Allah ya hidup kita selalu terarah gitu, tidak belok, tidak tersesat di tengah jalan. Karena kita punya tujuan, kita punya visi. Di samping punya visi, jangan lupa bahwa kita adalah hamba yang kapanpun kita akan dipanggil untuk menghadap dengan laporan pertanggungjawaban kita masing-masing. Sekian, jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.